Alia dari Departemen Aktuaria Angkatan 2022. Dan untuk seleksi pertama, asisten dosen kalkulus 1, ini ada diberikan 2 soal untuk micro teaching. Soal yang pertama terkait materi bilangan kompleks dan yang kedua terkait fungsi. Oke, jadi kita coba bahas dulu mulai dari soal yang pertama. Jadi di sini diberikan suatu persamaan ya dari bilangan kompleks, di mana persamaannya itu adalah Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Nah, untuk aku recall dulu di awal, di mana bilangan kompleks itu memiliki suatu persamaan umum, yaitu Z sama dengan A plus BI, di mana si Z ini adalah bilangan kompleks, kemudian A ini adalah bilangan real, dan yang BI-nya ini merupakan bilangan imajiner. Jadi bilangan kompleks ini itu terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner, harus ada keduanya gitu. Nah, sehingga dari sini itu kita bisa jadikan persamaan yang di soal ini ke bentuk umumnya dulu, yaitu jadinya Z pangkat 5 itu sama dengan 4i min 4 gitu ya. Nah, kita jadikan Z sama dengan ya, supaya persis seperti bentuk umumnya dulu. Nah, Z sama dengan akar pangkat 5 dari 4i min 4. Oke, nah dari persamaan yang umum tadi ada A plus BI, dan juga persamaan yang udah kita buat, yaitu Z sama dengan akar pangkat 5 4i min 4, itu kita bisa tahu ya bahwa di sini nilai A-nya itu adalah min 4 dan nilai B-nya itu adalah 4, seperti itu. Itu yang menjadi kunci untuk kita ngerjain nanti. Nah, selanjutnya kita memerlukan beberapa informasi untuk bisa menemukan bilangan kompleks yang memenuhi persamaan. Nah, yang pertama kita itu butuh cari tahu dulu R-nya. Nah, R ini kita bisa dapatkan dari akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Dimana A-nya itu adalah min 4 dan juga B-nya itu adalah 4. Sehingga di sini kita bisa dapatkan nilainya adalah 16 plus 16 ya, 32. Dimana 32 sendiri ini adalah 16 kali 2 ya, berarti 4 akar 2. Nah, ini nilai R-nya yang bakal kita gunain terus nih selama perhitungan nanti. Nah, selanjutnya itu kita juga harus cari tetanya. Tetanya itu kita bisa gunakan, kita bisa cari dari tangen. Dimana tangennya ini, tan teta itu kita bisa dapatkan dari B per A. Dimana B-nya adalah 4 dan A-nya adalah min 4. Sehingga kita dapatkan tan tetanya adalah minus 1. Nah, dari A dan B yang ada di sini, yaitu A-nya minus dan juga B-nya positif, itu kita bisa dapatkan bahwa kita bisa ketahui bahwa di situ bilangan kompleks ini itu ada di wilayah kuadran 2. Begitu. Jadi kita bisa tahu bahwa nilai tangen di kuadran 2 yang nilainya min 1 itu tetanya, berarti kita bisa dapat bahwa tetanya adalah 135 derajat atau 3/4 pi, seperti itu. Nah, jadi dari perhitungan yang udah kita lakuin tadi itu kita udah dapat beberapa informasi, di mana nilai modulusnya atau nilai mutlaknya dari bilangan kompleks adalah 4 akar 2 dan juga tetanya adalah 3/4 pi atau 135 derajat. Nah, selanjutnya itu di sini aku recall lagi bahwa ketika kita punya akar Z pangkat N dari suatu bilangan, di mana Z ini adalah bilangan mutlak ya, dimana apabila kita memiliki akar pangkat N dari Z, di mana Z adalah bilangan mutlak, itu berlaku untuk penyelesaiannya adalah N akar pangkat dari R, di mana dia itu dikalikan dengan cos theta plus 2k pi per N plus I sin sama theta plus 2k pi per N. Nah, ini untuk menyelesaikan untuk kita bisa mencari bilangan kompleks yang memenuhi dari Z itu sendiri. Dimana K yang berlaku di sini adalah mulai dari 0 sampai N-1 seperti itu. Sehingga dengan rumus yang udah ada di sini dan juga nilai modulus dan theta yang udah kita ketahui tadi, berarti kita bisa langsung kerjain aja. Dimana ketika K-nya itu sama dengan 0, itu bakalan berlaku akar pangkat 5 dari 4 akar 2 cos theta plus 2 kali 0 theta per 5 tambah I sin theta plus 2 kali 0 theta per N, seperti itu. Dimana ini kalau diselesaikan yang akar pangkat 5 ini kalau diselesaikan dapat akar 2 ya. Terus di sini ini jadi cos tetanya kan kita udah ketemu ya, 3/4 pi, berarti langsung 3/4 pi per 5, jadinya 3/20 pi ditambah I sin 3/20 pi. Nah, dengan cara yang sama itu kita bisa dapat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 4, seperti itu. Itu kita dapat akar 2 cos 11/2 pi plus I sin
20. 11/20 pi. Oke, sehingga dari apa yang sudah kita kerjakan tadi, kita sudah mendapatkan 5 nilai Z. Ketika Z ketika K yang sama dengan 0, ketika K sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita udah punya nilai dari Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5. Jadi sudah sesuai ketika kita punya akar pangkat 5 dari suatu persamaan, maka kita bakal nemu 5 juga bilangan dari si Z-nya itu sendiri. Nah, sini kita udah menemukan 5 nilai dari Z-nya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini soal yang relatif lebih mudah ya, karena cuma menentukan domain aja. Tapi biasanya walaupun mudah, ini tuh lumayan tricky karena kita harus ngira-ngira gitu nilai X mana yang sesuai untuk dimasukkan ke persamaan yang ada di soal. Nah, tapi aku di sini bakal ngasih trik mudahnya untuk ngerjain untuk mencari domain dari suatu fungsi. Oke, jadi di sini kita dikasih dua fungsi. Yang pertama, ketika fx itu sama dengan akar 7 plus x kuadrat. Dan Gx yaitu ketika akar 9 min X kuadrat. Nah, yang pertama kita disuruh untuk mencari domain dari si F dan juga si G-nya. Nah, pertama kita cari yang F-nya dulu ya. Oke, di sini poinnya yang perlu di-highlight adalah akarnya, di mana nilai akar itu harus positif. Kenapa? Karena kalau akar bernilai negatif, maka nanti dia jadinya adalah imajiner, tidak real. Seperti itu. Jadi kita gimana caranya nilai yang ada di dalam akar itu kalau kita akar itu nanti hasilnya itu ada. Jadi nilai di dalam akar itu harus positif, nggak boleh negatif. Berapapun nilai X yang kita masukkan, nilai di dalam akar itu harus selalu positif atau setidaknya 0 gitu ya. Nah, pertama untuk akar 7 plus X kuadrat. Akar 7 plus X kuadrat. Nah, sekarang kita logika ya, kalau misalkan 7 plus X kuadrat, di sini kan tandanya itu positif ya, jadi 7 mau ditambah berapapun, itu bakal nilainya akan selalu positif gitu kan. Misalkan kita masukkan min 10 gitu, berarti di sini kan 107 jadinya. Kalau kita masukkan 10, positif 10, nilainya berarti jadinya 107 juga sama, jadi akar 107 sama. Jadi ada nilai dari akar 107 gitu kan. Kalau misalkan kita masukkan nilai X-nya 0, berarti dia akar 7 aja kan hasilnya, dan itu ada nilai akar 7-nya. Sehingga berapapun nilai X yang kita masukkan itu nanti hasilnya bakal positif di sini gitu. Jadi karena dia berapapun itu bisa dimasukkan karena dia akan selalu positif, maka nilai X yang berlaku di sini adalah X bilangan real. Kenapa? Karena berapapun nilainya itu dia bakal tetap ada hasil akarnya dari si 7 plus X kuadrat ini gitu kan. Karena dia akan selalu positif. Nah, akar dari positif itu selalu ada kayak gitu. Selanjutnya domain dari G, dimana di sini dikasih tahu bahwa si G itu adalah 9 min X kuadrat. Oke, jadi gimana caranya nilai yang di sini itu harus selalu positif. Oke, atau setidaknya 0. Di sini kita punya 9, positif 9. Jadi nilai tertinggi dari X kuadrat itu adalah 9. Maksnya adalah 9. Karena kalau kita masukkan di sini nilai X kuadratnya itu lebih dari 9, nanti nilai akarnya akan jadi negatif. Dan kalau nilai akarnya negatif, dia bakal jadi imajiner, jadi tidak memenuhi. Sehingga harus nilai dari X kuadrat ini, itu nilainya harus kurang dari sama dengan 9. Itu kuncinya. Nah, supaya nilainya X kuadrat ini kurang dari sama dengan 9, berarti nilai dari X ini itu adalah kurang dari sama dengan 3 atau kurang dari sama dengan minus 3, seperti itu. Jadi di sini nilai X yang berlaku adalah sejauh min 3 sampai 3. Jadi di luar min 3 dan juga di atas 3 itu udah nggak berlaku karena membuat nilai dalam akar menjadi negatif. Seperti itu. Selanjutnya soal yang B adalah F bundaran G X domainnya. Nah, FGX-nya itu apa? Tinggal dimasukin aja ya, berarti kalau kita punya akar 7 plus X kuadrat sebagai F, berarti kita tinggal masukkan G-nya ini ke X kayak gitu ya. Maka di sini kita punya jadinya akar 7 plus X-nya jangan lupa diganti sama si G, dimana G-nya itu adalah akar G min X kuadrat. Jangan lupa ini adalah pengganti X, jadi dia tetap dikuadratkan. Oke, selanjutnya di sini akar dan juga kuadrat, berarti dia udah hilang ya. Tinggal akar 7 plus 9 min X kuadrat. Sehingga nilai di sini adalah akar 16 min X kuadrat. Nah, berarti kalau kita udah punya kayak gini, gampang ya, sama kayak yang G tadi. Supaya dia hasilnya selalu positif, yang ada di dalam
di dalam sini selalu positif. Gimana caranya? Karena ini adalah 16, berarti yang ada di belakang sini itu tidak boleh lebih dari 16. Maka karena x kuadratnya itu tidak kurang dari sama dengan 16, berarti kita bisa dapatkan untuk nilai x-nya adalah kurang dari sama dengan 4 atau lebih dari sama dengan minus 4. Seperti itu. Ini untuk nilai domainnya.